Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Fadila, NPM 221601119. Di sini saya selaku moderator kelompok 10 Pancasila. Kami akan menjelaskan tentang Pancasila dan dasar nilai perkembangan ilmu. Dengan materi yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis. Terima kasih. Shalom, halo semua. Perkenalkan nama saya Tega Syendrianti dengan NPM 22160123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atau mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Apa sih arti dari Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu? Dan apa saja sih dan bagaimana saja sih? Di sini saya akan menjelaskan itu semua. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dapat memicu ada beberapa arti, yaitu salah satunya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 5 nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Di sini terdapat 5 nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang kedua ada nilai kemanusiaan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang ketiga ada nilai persatuan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan rasional dan irasional, keseimbangan akal, rasa, dan kehendak. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan. Yang kedua, arti dari nilai kemanusiaan sebagai dasar perkembangan ilmu. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan berelasi dengan nilai-nilai moral hidup dengan memperlakukan sesuatu hal yang semestinya dan memberikan arah dan mengendalikan pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada persatuan. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan era globalisasi ini. Yang keempat ada nilai kerakyatan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis yang diartikan setiap
Setiap temuan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalami, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada nilai keadilan sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Contohnya tuh seperti bansos, terus bantuan seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Veronica. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Puji Astuti, NPM 22160126. Saya akan melanjutkan materi dari Teresia Indri. Pentingnya Pancasila sebagai nilai perkembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa, Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan relasi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam kas-kas nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian kepribadian bangsa Indonesia. Sumber historis, sosiologi, dan politis. Ada historis. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis. Artinya nilai-nilai moral Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdiri kari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataan P-4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam bentuk hiruk-hiruk persekutuan yang mengurus kepada pelanggaran etika politik. Demikian pemateri saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Suci. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Rahmandani dengan NPM 22160121. Di sini saya bertugas sebagai pemateri, yaitu sebagai pemateri terakhir di kelompok 10. Sumber historis, sosiologis, dan politis. Jika membahas tentang sumber historis sudah berada pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofi atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan di dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan oleh masyarakat sekitar. Dalam masa Orde Lama telah mengenal sistem-sistem atau nilai-nilai kemandirian bangsa, yang dimana sistem ini berada di atas pimpinan presiden kita, yaitu Presiden Soekarno, atau disebut dengan istilah berdikari, yang artinya berdiri di atas kaki sendiri.
di mana pada zaman Orde Baru ini, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantara P4, diinstitusionalkan dalam wadah BP7 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam piruk-piruk perbuatan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik, di mana salah satu pelanggaran etika politik ini adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, di mana penyalahgunaan kekuasaan ini atau kewenangan inilah yang menciptakan sebuah korupsi atau membuat sebuah negara memiliki banyak hutang kepada negara-negara lain. Kekuasaan atau wewenang yang inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Kalau kita ngebahas tentang sumber sosiologis itu apa sih? Sumber sosiologis ialah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal musyawarah memakai prinsip yaitu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara-mutiara kearifan lokal yang bertebar di penjuru Indonesia atau di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang dalam, sehingga kita bertugas untuk melestarikan apapun itu yang ada di tanah air kita, agar tetap lestari dan tetap bertahan lama. Dan yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis itu apa sih? Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum ini suatu norma yang terbentuk piramida, di mana norma yang lebih rendah memerlukan kekuasaan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan begitupun sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusional sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi, dan etika politik juga memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan di suatu negara, di mana dimensi saran ini memungkinkan pencapaian yang meliputi sistem prinsip-prinsip dalam perorganisasian di lingkungan. Praktik penyelenggaraan negara yang ada yang mendasari institusi sosial, dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan. Rasionalitas politik, rasionalitas terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik ini sendiri dinamakan rasional bila berlaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahannya. Jadi, sumber ini ada 3, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. Demikian materi ini saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Fadilah, NPM 221601119. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi Pancasila yang sudah kami diskusikan, yaitu Pancasila merupakan salah satu kesatuan dari sila-silanya dan merupakan sumber nilai kerangka berpikir asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat lebih adil. Pancasila merupakan dasar Republik Indonesia yang terumuskan dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dengan kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada ilmuwan dan cendekiawan harus memiliki semangat pengembangan dan menciptakan iptek yang ditunjukkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.